Selamat datang di Desa Sri Gading. Terletak di lereng timur Pegunungan Arjuna, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Berada di ketinggian 600 hingga 900 meter, desa ini menyuguhkan udara sejuk, pemandangan hijau, dan suasana yang damai. Terdiri dari 4 dusun, Kerajaan, Gading, Jeruk, dan Mendep. Jumlah penduduk desa Sri Gading menurut data BPS Kabupaten Malang tercatat sebanyak 5.606 jiwa dengan rincian 5.074 jiwa berusia produktif dan 42 jiwa berusia di atas 65 tahun serta 490 jiwa di bawah usia produktif. Desa Sri Gading tidak hanya dikenal karena alamnya yang asri, tetapi karena juga kehidupan sosial warganya yang penuh kekeluargaan. Di setiap dusun, kearifan lokal hadir dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan identitas masyarakat yang sederhana namun penuh makna. Sri Gading bukan sekedar tempat tinggal, tetapi ruang hidup yang menyatukan alam, budaya, dan manusia. Mayoritas penduduk desa Sri Gading bermata pencaharian di sektor perkebunan dan pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas, menghasilkan komoditas seperti padi, jagung, dan kopi. Tak hanya alam, Sri Gading juga menyimpan jejak sejarah masa lalu. Situs Candi Sri Gading peninggalan abad ke-10 Masehi menjadi bukti peradaban Hindu yang pernah berjaya di kawasan ini. Temuan Arca dan Yoni menjadi saksi bisu peradaban leluhur yang agung. Kini Sri Gading terus berbenah. Dengan semangat gotong royong dan visi pembangunan berkelanjutan, desa ini melangkah maju menjadi desa wisata dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal. Di tengah pemukiman desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tersimpan jejak masa lalu yang nyaris terlupakan. Candi Sri Gading. Candi ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 Masehi pada masa pemerintahan Empu Sindok, pendiri Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Dugaan ini diperkuat oleh temuan sejumlah prasasti yang sezaman dengan era tersebut. Sebenarnya, tanda-tanda keberadaan struktur kuno ini sudah muncul sejak tahun 2011. Masyarakat setempat mengenal adanya cegumuk atau gundukan tanah yang tidak biasa, serta temuan artefak berupa yoni, lambang kesuburan dalam tradisi Hindu, yang mengindikasikan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat aktivitas keagamaan. Namun, baru pada tahun 2022, misteri ini mulai terkuak melalui kerjasama antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Proses ekskavasi resmi pun dilakukan. Kini Candi Sri Gading menjadi titik awal baru untuk menggali lebih dalam warisan arkeologis di Kabupaten Malang. Kalau secara prediksi itu dari abad ke-10 dikaitkan dengan beberapa penemuan pembacaan prasasti. Jadi abad ke-10 itu kan bisa tahu bukan dari hasil wangsit, bukan dari hasil insight atau istilahnya aja, tapi dari hasil penelitian bahwa itu bisa dikaitkan dengan era yang ditentukan dari Empu Sindok dari penemuan pembacaan prasasti.
yang sebenarnya di dekat Sri Gading itu juga ada penemuan prasasti Lingga Sultan. Tapi sini bisa dikaitkan dengan beberapa instruksi lain seperti gunung-gunung, Jeru dengan Lingga Sultan. Beberapa yang bisa dikaitkan dengan Sri Gading meskipun masih berupa tafsir. Candi Sri Gading diyakini sebagai tempat pemujaan Dewa Brahma. Berdasarkan prasasti Lingga Sultan yang kini disimpan di Museum Nasional, dibangun menghadap ke timur ke arah Gunung Arjuna. Posisi ini mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Kini, keberadaan Candi Sri Gading bukan sekedar jejak arkeologis. Ia menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini, menghidupkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya dan lingkungan. Namun hingga kini, pengelolaan situs ini masih sangat terbatas. Hanya diurus oleh segelintir pengelola lokal tanpa dukungan sistematis dari pemerintah ataupun lembaga besar. Sri Gading itu masuk kategori yang sudah ada penanda. Jadi pada sekitar tahun 2011 itu sebenarnya di permukaan bukit kecil ya atau gumuk ya. Gumuk di Sri Gading itu sudah ada tinggalan berupa yoni. Yoni itu seperti batu rumpang ya. Itu yang merupakan bagian dari komponen candi. Ini sudah ada di permukaan tanah. Jadi sudah ada yang melihat itu. Nah, baru pada 3 tahun terakhir kemarin itu ada aktivitas untuk melakukan ekskavasinya karena ada kerjasama antara pihak BPCB waktu itu yang sekarang namanya BPK Wilayah 11 dengan satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM gitu ya. Nah, dan itu harus dilakukan dalam rangka penyelamatan, gitu ya. Karena kalau tidak akan berpotensi untuk munculnya kerusakan, mengingat status tanah itu adalah milik masyarakat, milik warga setempat. Sejarahnya. Nah, candi ini untuk laporannya masuk ke Dinas Purbakala itu sudah tahun 86, cuma baru ditanggapi tahun 2022 awal. Dulu warga sekitar menyebutnya ini gumuk karena gundukan ya. Berdasarkan hasil penemuan itu mengacu kepada Mataram kuno di atas 9. Kalau untuk candi sendiri di sini ini pemujaan bukan penerimaan ya. Mungkin satu-satunya di Malang candi pemujaan ya cuma candi Sri Gading, yang lain kan penerimaan. Dan kalau untuk Jawa Timur mungkin satu-satunya untuk pemujaan Dewa Brahma, yang lain itu jiwanya berdasarkan prasasti. Karena di sini prasasti yang terdekat itu ada prasasti Lingga Sultan, ada prasasti Mujang ya, itu yang paling dekat. Dan itu disebutkan pemujaan untuk Sang Hyang Swayambu. Sang Hyang Swayambu itu nama lain dari Dewa Brahma. Sebetulnya banyak keunikan di Candi Sri Gading ini. Salah satunya yaitu tadi satu-satunya tempat pemujaan untuk Semalang Raya, tempat pemujaan Dewa Brahma untuk Jawa Timur ya. Kalau untuk Semalang mungkin ini satu-satunya candi pintu masuknya ada sebelah timur. Tahu saya ini peninggalannya dari Mataram. Tapi ditempati beberapa generasi sampai ya mungkin di era Majapahit. Kalau di Mataram Baru nggak mungkin, karena Mataram Baru kan sudah Mataram Islam kan gitu ya. Kalau awal penemuannya itu Pak, apa saja yang didapat, kayak mungkin prasastinya atau Prasasti Lingga Sultan itu sudah ditemukan di zaman kolonial Belanda. Sekarang ada di Museum Nasional Lingga Sultan itu. Kalau prasasti Mujang itu di Museum Pupurwo, tahu? Di Suhat. Ada di situ. Jadi nggak satu tempat. Kalau Lingga Sultan karena di Jatang Belanda itu katanya di Belanda yang ngambil. Jadi ditaruh di Museum Nasional. Kalau yang di tengah itu
ada kayak Itu namanya sumuran, dan setiap candi, semua candi itu punya sumuran. Fungsi dari sumuran itu untuk menaruh priti, dan priti ini biasanya 5 elemen besi ditanam di tiap pojok gitu. Atau padma. Kalau orang kuno, fungsi dari 5 elemen besi atau padma ini untuk menarik energi yang dari bawah. Terus biasanya di atas ya, di atas candi, di atap itu ada permata untuk menarik energi yang dari atas. Makanya setiap candi, semua candi kan pasti ada ruangan kosong kayak Iya, gitu. iya. Karena ini Berarti kalau dilihat pintu masuknya dari timur, menghadap ke, sebetulnya bukan menghadap ya, ya bisa jadi candi ini sebagai penyeimbang antara 4 gunung. Di sana ada Semeru, ada Bromo, terus Arjuna, Mengkawi, ya itu. Tapi sih lebih ke Bromo. kalau yang di situ Pak mungkin ke situ Iya. Kalau di sini ini kan ada batu, ini kayak kudain. Kalau ini kan tujuan arus cair. Kalau yang di situ itu yang pintu, dan itu dari batu ini sudah kelihatan apa? Dari pahatan, coba bandingkan lebih langit mana, itu Majapahit kan kayak gitu. Terus yang di situ itu kalau nggak salah arah Kahuripan lah kayak gitu. Jadi pahatan itu sudah kelihatan lebih halus, karena ya semakin muda semakin halus. Karena kan era-era lebih tua, peralatan itu kan masih minim. Iya, bukan bertahap, tapi direnovasi. Kalau sekarang itu beberapa generasi sampai era kemungkinan itu Majapahit soalnya gitu. Karena juga lebih halus, terus lebih detail kan ya. Di balik hamparan tanah desa yang sunyi, tersembunyi narasi masa silam. Penemuan Candi Sri Gading membuka lembaran baru dalam sejarah arkeologis Kabupaten Malang. Sebagian temuan masa kini disimpan di Museum Singasari. Disinilah artefak dipreservasi dan ditampilkan untuk publik agar nilai sejarahnya tetap hidup. Kisah masa lalu kini bernafas kembali. Fragmen candi yang ditemukan, batu-batu andesit, struktur yoni, dan ornamen-ornamen kuno menjadi potongan puzzle peradaban yang nyaris terlupa. Di museum ini, mereka bukan hanya sekedar benda mati, namun saksi yang menyimpan ingatan tentang spiritualitas, seni, dan kebesaran budaya Jawa. Setiap artefak mengajak kita menyelami jejak leluhur, mengingat bahwa sejarah tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan dan dipahami kembali. Gading itu tidak tersebar di museum, tapi hanya di Museum Singasari. Jadi cuma di sini. Terus kenapa sih kok tidak ditempatkan di museum asli? Cuma karena faktor keamanan. Karena juga kan terbatas, terus kemudian kan museum ini kan secara resmi itu adalah sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk menyimpan, merawat, dan mengkomunikasikan koleksi kepada pengunjung. Jadi tujuannya memang untuk penyelamatan supaya tidak hilang. Kota Candi Sri Gading ini juga ditemukan waktu penggalian. Ya. Jadi yang kami amankan di museum itu ada beberapa batu yang itu sebagai aman pintu, kemudian lingga, dan uninya masih ada di lokasi asli. Kemudian ada beberapa fragmen kaca yang terbuat dari batu andesit dan terakota. Jadi itu yang kami museumkan, dan tidak semuanya sebenarnya, tapi kan sebagai kecil dari apa yang didapatkan dari proses ekskavasi resmi tahun 2022.
Lalu, bagaimana sebenarnya perspektif masyarakat terhadap keberadaan Candi Sri Gading? Di antara jejak masa lalu dan hiruk-pikuk masa kini, masyarakat Sri Gading hidup berdampingan dengan sejarah. Mereka tak hanya mewarisi tanah, namun juga warisan budaya. Kami mendekat, mencoba menyapa mereka yang tinggal paling dekat dengan Candi Sri Gading. Tahu terkait candi itu siapa Pak kalau di masyarakat sini? Dalam itu kami itu tidak enten berarti wonten wit nongko barang wagem ngoten orang sini dan sing ngopi minyaran kan untuk sekolah ini juga kan bongkar itu namanya itu. Bagi sebagian warga, Candi Sri Gading hanyalah bagian dari lanskap desa, terpahat diam di tengah kehidupan yang terus bergerak. Mereka tahu ia ada, tapi tak semua paham cerita di balik batunya. Seperti bayangan yang akrab tapi tak pernah benar-benar diperhatikan. Mbaknya ini tahu nggak ya gitu mengenai Candi Sri Gading Lawang gitu? Ya kurang tahu kalau saya Mbak. Kira-kira menurut mbaknya itu seberapa banyak sih mbaknya itu tahu mengenai Candi Sri Gading Lawang? Gak pernah tahu. Kalau dari masyarakat desa mendukung atau pribumi? Kayaknya mendukung. Kalau dari mbaknya sendiri kira-kira mendukung atau tidak? Ya kalau saya mendukung. Tak banyak yang tahu, Candi Sri Gading hanyalah bagian dari pemandangan sehari-hari. Keberadaannya tak lebih dari reruntuhan batu tua yang kadang dilewati. Awalnya ketemu Yo biyen yo bocok tok, bocoke ae dijukuk gawe acang. Iki leman, gawe tawon gak mateng. Sampai saiki. Gak oleh ngamek-ngamek niku. Sampai saiki. Ya saiki bocoke didodol. Biyen gawe dulinan di dhuwure gak ero. Ya sembarang ngono. Ya ono recowi, ya ono mejo, ya sembarang kalire di ngono rokok sembarang. Ya kok iku nganti mejone kok digelundung-glundung. Karo kok iku lho. Embo. Sing kono sedetan iki. Napa nek ora? Ya ora kok opet. Ya biyen bae ndoan. Nek dipek wong. Gotong wong sak bali. Percaya marah. Percaya ilang bae. Wong ora colong tapi gak kuat lho. Tapi ini mejo colong ora kuat. Bocoke saene lho bocoke. Apa? Gak wani wong apa niku bocoke. Mas kuningan. Mejo tau dindungno. Aku kepingin. Dari sini kita tahu, sebagian warga percaya Candi Sri Gading bukan hanya sekedar peninggalan sejarah, melainkan ruang yang masih menyimpan aura. Cerita tentang ritual, tentang suara-suara yang hanya terdengar oleh mereka yang percaya. Mitos dan sejarah saling menyelimuti, menciptakan ruang makna yang hidup di tengah masyarakat. Bisa, karena dulunya nggak diikut campurkan, gitu loh, nggak diikut campurkan. Misalnya saya jawab, takut salah, gitu loh, ya. Kalau dari masyarakatnya tentang apa maksudnya ya wes gak apa-apa nanti atau Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, nggak ada protes, nggak ada apa. Ya, kau tambah tambah seneng masyarakat. Misalnya jalan-jalan kan mungkin ada lebih perbaikan gitu. Ya, nggak ada. biasanya itu dari orang luar banyak Pak yang ke situ. Kalau baru-baru itu pas itu banyak, sekarang tidak seberapa. Cuma ada yang selalu ke situ kalau malam itu, entah itu sebulan 2 kali
gitu loh, mementingkan orang yang datang karena tadinya saya gak dilibatkan gitu loh. Di tengah proses pelestarian, masih ada celah dalam komunikasi antara tim peneliti dan pemangku kepentingan lokal. RT setempat menyampaikan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses ekskavasi dan penemuan Candi Sri Gading. Namun di balik perbedaan itu, terselip harapan yang sama bahwa Candi Sri Gading bisa terus dikembangkan, dijaga, dan dimaknai bersama oleh masyarakat dan pihak-pihak yang peduli. Perjalanan kami menuju Mojokerto dimulai, sebuah kota kecil yang menyimpan warisan besar dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Melintasi rel-rel yang panjang menuju wilayah sejarah, tim kami menggunakan jalur darat untuk sampai di kota tujuan Mojokerto. Setibanya di stasiun Mojokerto, langkah awal dimulai. Dari sinilah kami menelusuri kisah candi yang telah lama tertidur. Kami menuju Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Disinilah dokumentasi dan koordinasi pelestarian situs budaya dilakukan. Perpustakaan BPK menjadi sumber literatur awal. Di sini, sejarah dan catatan candi-candi terdokumentasi dengan rapi. Dari sini kami mengetahui, Candi Sri Gading harus melewati tahapan penting berupa penetapan status dan nilai kepurbakalaannya. Sebuah tahapan ilmiah yang menilai objek, konteks, dan kepentingannya. Penetapan ini menentukan apakah situs bernilai pada tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional. Sebab setiap lapisan tanah yang dibuka bukan sekedar fragmen masa lalu, melainkan jejak identitas budaya yang harus dipastikan nilai dan urgensinya untuk digali. Hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa, apakah memang benar-benar di situ atau memang harus dilanjutkan tahap berikutnya. Tergantung objeknya juga. Ya rata-rata kalau ekskavasi biasanya ya itu ada tahapannya. Tergantung konteksnya juga sih. Sama kami dari sosial ini kan agak alami ya. Dalam perjalanan dokumenter ini, kami turut mewawancarai salah satu arkeolog yang terlibat langsung dalam ekskavasi Candi Sri Gading pada tahun 2022 silam. Wawancara ini menjadi bagian penting dalam rekonstruksi proses dan temuan arkeologi secara lebih akurat. Sri Gading itu ekskavasinya ada 3 tahap. 3 tahap itu di bulan, saya lihat dulu datanya ya. Sri Gading itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu 1 sampai 7 Februari, 7 sampai 11 Februari 2022. Tahap pertama ya. Nah, tahap keduanya itu 21 sampai 26 Februari 2022 juga. Nah, tahap akhirnya finishingnya itu 2 Maret sampai 9 Maret 2022 juga. Awalnya Sri Gading itu masyarakat sekitar desa Sri Gading udah tahu kalau ada situs di situ, tapi mereka nyebutnya meja watu gitu. Karena ada Yoni di atas kan. Nah, awal penemuannya itu nanti saya kirimin fotonya, ada Yoni. Link ya, Yoni di atas itu sama 2 buah komponen bangunan ya, berbahan andesit. Nah, tapi lingkungan sekitar Candi Sri Gading itu dia tinggi, tanahnya tinggi daripada yang lain kan. Pendanaannya Sri Gading itu awalnya kita dapat bantuan dari LPM Kaloka. Nah, sepanjang 3 tahap itu semuanya LPM Kaloka yang mendanai. Lembaga LPM itu kan lembaga pembantu masyarakat apa gitu. Dia itu pusatnya di Malang kok. Dia pusatnya di Malang kok, searching aja LPM Kaloka. Nah, LPM Kaloka ini kan yang bersurat pada kami.
bersurat itu hari ke Balai Pelestarian Cagar Budaya dulu namanya kan, sebelum berganti BPK. Nah, seminggu sebelum kami ekskavasi tahap pertama, kami survei ke sana. Nanti saya kirim fotonya ya. Kami survei ke sana itu, ya yang saya bilang tadi, di situ gumuk, apa ya, tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya ya. Nah, setelah survei, besoknya kami baru ekskavasi tahap pertama. Ya seperti Pak Yuliadi itu kan awalnya dia jadi yang bantuin kita gali. Kalau udah kayak kita masyarakat Gading, pakai cua ini pariwisata, itu lebih ke kolaborasi antara dinas, desa, atau pemerintah itu. Karena buat bendanya dia, objek-objeknya dia itu yang lepas-lepas yang kami temukan di Kamus Pare, itu ada museum. Melalui wawancara tersebut, kami mendapatkan gambaran mendalam mengenai tahapan ilmiah yang dilalui dalam proses ekskavasi Candi Sri Gading. Semua dimulai dari pemetaan. Tim arkeolog terlebih dahulu memetakan lokasi situs Candi Sri Gading, menandai batas-batas, menganalisis kontur, dan membaca potensi sebaran artefak di permukaan. Langkah ini menjadi fondasi awal untuk memastikan ekskavasi dilakukan secara presisi dan bertanggung jawab. Setelah lokasi dipetakan, dibuatlah kotak-kotak grid, sebuah sistem koordinat bulatan yang membagi lahan menjadi unit-unit ekskavasi. Barulah ekskavasi dimulai. Tanah demi tanah digali perlahan, berlapis-lapis mengikuti prinsip stratigrafi. Setiap lapisan adalah waktu, setiap temuan adalah petunjuk sejarah yang menunggu untuk disingkap. Selanjutnya dilakukan proses penggambaran, bukan hanya sebagai ilustrasi, tapi juga bagian dari dokumentasi ilmiah yang menggambarkan kondisi asli objek secara visual dan teknis. Terakhir, seluruh temuan dan prosesnya didokumentasikan secara sistematis. Foto, catatan lapangan, dan data digital disusun sebagai arsip ilmiah yang menjadi dasar interpretasi dan publikasi hasil ekskavasi Candi Sri Gading. Candi sebagai warisan budaya bangsa memiliki nilai sejarah dan edukasi yang luar biasa. Namun, dalam beberapa kunjungan lapangan terlihat bahwa pengelolaan beberapa candi masih menghadapi tantangan. Misalnya, kondisi atap pelindung yang sudah tidak layak atau fasilitas pendukung yang kurang memadai. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan perlindungan terhadap struktur candi itu sendiri. Diperlukan perhatian yang lebih berkelanjutan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, agar pelestarian Candi Sri Gading tidak hanya menjadi tanggung jawab sesaat, namun juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam menjaga warisan budaya kita. Realisasi Candi Sri Gading sebagai tempat pariwisata baru di Kabupaten Malang masih belum jelas. Pasalnya, warga pemilik lahan sekitar candi merasa proses pembebasan belum tuntas. Suhan, salah satu pemilik lahan di sekitar Candi Sri Gading, mengaku memiliki lahan seluas 1.700 meter yang terbentang di sisi kanan bangunan candi. Ia mengaku tak mempermasalahkan lahannya akan dijadikan area wisata, namun hingga kini belum ada kejelasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Mei. Benar bahwa warga di sekitar Candi Sri Gading yang terletak di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menuntut pemerintah setempat agar segera membebaskan lahan milik warga yang akan dijadikan areal wisata di sekitar situs Candi Sri Gading yang beberapa waktu lalu baru ditemukan tersebut. Warga sendiri memiliki lahan yang bervariasi, seperti halnya Suhan yang saya temui di sekitar area Candi. Dia menerangkan bahwa dia memiliki lahan sekitar 1.700 meter persegi di sekitar area Candi. Dan saat ini Suhan sendiri menanti janji pemerintah agar segera membebaskan lahan tersebut untuk dijadikan tempat pariwisata di Candi Sri Gading. Namun hingga kini pula Suhan belum mendapat kepastian secara resmi dari pemerintah apakah lahan miliknya tersebut jadi dibeli oleh pemerintah atau tidak begitu. Dan memang ketika kami konfirmasi di sisi pihak Pemkab Malang sendiri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Anwar menerangkan jika proses pembebasan lahan sendiri masih
pada proses dan belum bisa terdapat keputusan resmi terkait pembebasan lahan tersebut. Anwar sendiri menerangkan pula jika pembebasan lahan sendiri terdapat dua opsi, yakni tukar tanah ataupun pembebasan lahan secara langsung. Dan hal tersebut masih didisposisikan atau diinformasikan kepada Bupati Malang untuk selanjutnya dapat dijadikan keputusan resmi terkait nasib lahan warga di sekitar Candi Sri Gading tersebut. Kita pemerintah ini sudah proses pembebasan lahan, tapi belum ya ini sudah awal mulai dibantu pemerintah. Masuk awal dibantu pemerintah itu kapan gitu, tahun berapa gitu pemerintah itu merespon? Ya kayaknya nggak ada, setelah ekskavasi ini kan memang dari dinas, dan itu ada yang membiayai LPM Kaloka yang mensponsori kan gitu. Ya setelah itu ada gitu ya. Berarti kayak atap terus pagar ini dari bapaknya sendiri? Iya, inisiatif saya sendiri karena ingin merawat peninggalan sejarah kita gitu. Pembangunan partisipatif David C. Corten merupakan pembangunan berkelanjutan yang harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunannya, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di mana dalam teorinya, David memiliki prinsip bahwa pembangunan partisipasif memusatkan pembangunan pada masyarakat, menguntungkan semua pihak, dan menetapkan pembangunan prioritas sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau dari harapan Bapak sendiri sebagai pengelola untuk kedepannya ini bagaimana? Harapan saya semoga saja pembebasan lahan ini segera cepat selesai, karena harapan saya tempat ini nanti akan menjadi tempat untuk kayak kalian sebagai pelajar sejarah, karena nanti rencana tempat ini akan saya kelola dan saya jadikan tempat wisata edukasi. Nanti dibantu dari banyak teman, ada yang teman dari aksara Kawi, juga bahasa, bahkan aksara-aksara dunia, mereka juga akan ikut ambil di sini dan mengajar juga. Terus kita akan mengenalkan juga budaya-budaya leluhur kita yang semakin hari semakin hilang ya. Bahkan anak muda sekarang sudah, jangankan bahasa, adat saja mereka sudah sangat minim. Kita ingin meluruskan lagi ajaran-ajaran Jawa juga di sini kan gitu, melalui budayanya juga, biar tidak diambil negara lain kan gitu. Semoga pemerintah secepatnya menyelesaikan kendala-kendala yang di sini, terutama pembebasan lahan. Nanti setelah pembebasan lahan, biar atap dari candi ini diganti yang lebih kuat atau permanen, karena kalau kayak gini ya miris sebetulnya, karena kan kalau hujan itu banyak yang bocor, akhirnya ya basah semua, karena kan Candi Sri Gading ini berbahan batu bata yang sangat rapuh bila kena air kan gitu. Kan nanti kalau sering-sering kena air hujan, airnya semakin rapuh, ya rusak kan, eman kan gitu nanti. Ya untuk harapannya ya semoga si pemerintah ini segera secepatnya menyelesaikan semua masalah-masalah, khususnya masalah lahan, dan pembangunannya juga nanti dilancarkan. Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah terkait ekskavasi Candi Sri Gading? Kebijakan dari kami itu, kami sangat membantu di proses pengadaan tanah seperti itu. Mengenai lahannya itu ya Pak? Ini di kami. Terus kalau dari awal sih memang sih itu bukan kegiatan kami. Beliau ekskavasi juga pernah kegiatan kami, karena kami
kan memang dana dari provinsi ya. Dari provinsi, terus kemudian kami itu memang wilayahnya di sini, jelas kayak punya keterkaitan. Kami juga ikut dalam proses mediasi dengan perangkat desa dan keluarga pemilik tanah. Terus juga ikut beberapa kali rapat pembahasan termasuk pemberitahuan hasil appraisal tanah. Kami menjadi undang dan menjadi salah satu saksi juga di situ. Jadi permasalahannya bukan hanya di pengadaan, setelah diadakan sampai ini itu mau diapakan? Itu juga pertanyaan, mau diapain sih tanah ini ketika sudah terbeli terus mau diapain? Apa tindak lanjut dari pengadaan mau dibuat apa? Nah itu yang mengadakan itu, maksudnya kebijakan dari setelah misal pengadaan lahan itu dari BPK-nya langsung atau dari Dinas Pariwisata? Dari provinsi. Oh dari provinsi langsung. Dari Dinas Konservasi, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi. Nah secara planningnya memang sebenarnya jadi gini, biasanya dari eskavasinya dulu, namanya itu eskavasi penelitian. Eskavasi sering digali juga digambar pecahannya, strukturnya, kontur bangunnya kan perlu digambar dan nanti akan menjadi dasar buat kajian pemugaran. Eskavasi selesai, kajian pemugaran jadi banyak begitu. Jadi tindak lanjut kami itu apakah buru-buru dibuat jadi usaha enggak? Karena itu masih mentah kan? Iya. Jadi ketika dibayangkan, jadi itu sudah diugat, itu akan jadi lebih menarik ya, karena lebih menarik dan lebih kuat kan dalam upaya pelestariannya begitu. Memang sih ada pendapat dan perlu dipertimbangkan bahwa candi ini tidak perlu dibuka itu mempengaruhi keaslian. Yang kalau memang ada satu pendapat yang kalau memang seperti ini nanti dibiarkan miniatur akan menerangkan jadi ini ketika masih berdiri seperti ini. Terus nanti juga secara planning pengunjung tidak menjatanya. Tidak boleh. Iya. Karena kan batu bata. Yang naik orang 1000 nanti bisa hancur tadinya kan gitu. Jadi dibuat balkon, dibuat kayak tempat untuk melihat, naik tangga dan lain sebagainya. Tapi tidak menyentuh candi. Itu sebenarnya begitu yang Srikadi. Dan apakah kami itu menjadikan sebagai destinasi wisata massal bisa juga? Iya. Kan sebenarnya pemanfaatan objek edukasi budaya itu kalau untuk wisata menurut kami itu faktor yang ikutan. Tapi lebih ke arah wisata itu dalam perjalanannya. Benar. Karena satu situs memang jadi Singosari itu. Sementara apakah Lampung itu enggak? Kalau Srigading itu akan diperlakukan dengan lebih pantas ya tentu harus ada pertama itu jelasan kepemilikan lahannya dulu. Karena kalau sudah jelas di hal itu maka programasi berikutnya akan lebih mudah untuk ditata. Yang kedua, kalau lahan sudah beres maka potensi untuk melakukan riset lebih jauh termasuk mengungkap kemungkinan halaman dan candi perwarannya bisa dilakukan. Yang berbeda lagi, yang sekarang sudah ada itu perlu membutuhkan perawatan. Dan perawatan itu bukan hal yang sederhana dan murah. Mengapa? Mengingat bahan baku dari candi itu adalah bata. Dan bata itu kemungkinan sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Kalau dia terekspos kena matahari, kena hujan, maka makin lama makin akan lapuk. Jadi tentu saja program konservasi ya juga di apa ya, ada dalam program mungkin tahunan atau Pembangunan Candi Srigading tidak boleh berhenti di ekskavasi semata. Untuk keberlanjutan program, pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD dapat menjadi solusi. Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari potensi yang sudah dimiliki desa dan bukan dari kekurangannya. Di Srigading, kekuatan itu adalah semangat gotong royong warganya, warisan budaya candi, dan cita rasa kopi lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Srigading bisa berkembang menjadi desa wisata berbasis budaya dan alam. Bayangkan, wisatawan menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan keindahan Candi Srigading, sebuah pengalaman yang autentik dan bernilai.
inilah saatnya membangun dari dalam, bersama, dan untuk masa depan Sri Gading yang mandiri dan berkelanjutan. Candi Sri Gading bukan sekedar tumpukan batu purba. Ia merupakan saksi bisu perjalanan sejarah dan kebudayaan kita yang tak ternilai. Mari kita rawat, kita jaga, dan kita wariskan Candi Sri Gading bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi sebagai ruang belajar, refleksi, dan kebanggaan bersama. Karena pelestarian warisan budaya sejatinya adalah upaya melestarikan jati diri bangsa.